Di sebuah kerajaan yang penuh intrik, ada satu makhluk yang dianggap ancaman. Ia berbeda, ia kuat, dan dia gak bisa bicara membela diri. Semua orang pengen bikin dia metong, demi hadiah, demi jabatan, dan demi ambisi. Tapi gimana kalau monster itu sebenarnya gak pernah pengen nyakitin siapapun? Gimana kalau yang paling berbahaya bukan taring dan cakarnya, melainkan keserakahan manusia? Inilah kisah tentang makhluk yang diburu satu negeri, tentang pendekar, pemburu hadiah, dan pengkhianatan dalam film Kung Fu Monster. Di sebuah kerajaan yang ada di Cina, ada suatu masa para rakyat dipimpin sama kaisar yang kejam, jahat, dan sangat berbahaya. Ini dia penampakan orangnya, kita panggil aja Sang Kaisar. Sang Kaisar suka banget memburu dan mengurung monster asing buat dijadiin alat perang dan bikin orang metong. Jadi dia nih bukan memelihara dengan baik, tapi memanfaatkan dengan cara yang salah. Kejam banget kan? Bukan cuma monster yang udah besar, tapi Sang Kaisar juga memburu monster yang masih kecil dan imut-imut. Lihat aja nih, monster yang masih kecil dan imut-imut gitu, udah dia kurung di kandang dan bakal dia latih supaya kuat dan tahan banting jadi alat perang. Sang Kaisar biasanya ngelatih monsternya dengan kekerasan. Dia pakai tuh alat berbahaya buat bikin si monster jadi ketakutan dan kesakitan karena luka-luka. Kasian banget kan, monsternya masih kecil-kecil imut pula itu, tapi dia nggak pernah ngerasa nggak tega gitu. Saat itu, Sang Kaisar juga nyuruh jenderal baik buat kejam dan ngehukum monster-monster di kandang. Di depan Sang Kaisar sih, jenderal baik kelihatan nurut-nurut aja ya. Padahal dia nggak tega sama sekali karena dia orangnya baik. Pas Sang Kaisar sama jenderal lain udah pada keluar tempat kandang, jenderal baik langsung ngelepas alat bahaya itu. Jenderal baik lebih milih buat ngerangkul dan bersikap baik sama monster imut itu. Apalagi pas monster imut itu dikasih buah pir sama jenderal baik. Monster imut langsung berbinar-binar matanya. Dia seneng banget. Akhirnya ada yang memperlakukan dia dengan baik. Jenderal baik malah memperlakukan monster imut itu dengan kasih sayang dan kelembutan. Jadi betah sama jenderal baik tuh si monster imut. Suatu hari Sang Kaisar marah besar karena monster imut sama jenderal baik kabur dari istana kerajaan. Dia murka dan kasih sayembara ke para warga buat tangkep jenderal baik sama monster imut dengan imbalan uang 30.000. 同我捉隻怪獸返嚟，仲有風四海。醫生擒黑無怪者，重賞3萬兩。 Sejak ada sayembara itu, para pejabat daerah dan warga jadi pada saling ribut satu sama lain. Mereka punya tujuan sama, pengen nangkep monster imut dan jenderal baik. Tapi karena yang dapat hadiah cuma satu orang, jadi mereka saling bikin metong satu sama lain biar nggak ada yang bisa dapetin hadiah itu. Kejam banget kan zaman-zaman Sang Kaisar ini? Ada 5 pejabat perwakilan daerah masing-masing. Ada si alis tebel, si cantik, si kumis, si manis, sama si botak. Mereka berlima nih perwakilan daerah masing-masing yang lagi berebut untuk dapat hadiah dari sayembara ini. Mereka semua serakah. Mereka semua mengincar monster imut dan jenderal baik. Selain ribut fisik, mereka juga suka cekcok bacot satu sama lain. Heboh ribut banget dah mereka berlima nih pokoknya. Di tengah-tengah medan keributan itu, tiba-tiba ada monster debu yang bikin situasi jadi makin ricuh. Para warga banyak yang terpental-pental di kekacauan itu. Sampai-sampai monster debu itu menghantam perwakilan 5 orang dari daerah berbeda itu. Mereka jadi ikut terjungkal-jungkal juga tuh. Untung aja kagak ada yang metong tuh, cuma tersungkur dan terpental aja. Saking marahnya, monster debu itu sampai berubah jadi awan yang bisa menyambarkan petir. Dia benci sama warga dan manusia karena semuanya pada mau memburu monster imut. Dia samberin aja dah tuh petir ke beberapa orang warga. Beberapa hari kemudian, warga di suatu daerah udah berhasil nemuin dan nangkep jenderal baik. Si jenderal baik udah ditahan dan dikurung tuh biar nggak kabur kemana-mana. Si manis yang ngeliat itu langsung bersiap siaga. Dia pengen ngerebut peti berisi jenderal baik itu, biar dia yang dapat hadiah uangnya. Sementara jenderal baik lagi mikir di dalam peti itu, gimana caranya dia bisa kabur dari incaran orang-orang. Malamnya ada 2 orang maling yang nyelonong masuk ke rumah si manis. Mereka maling yang emang cuma pengen nyolong barang-barang berharga aja. Tapi si manis was-was dong, bakal ngapain aja tuh maling?
Jadinya si Manis ngelabrak 2 orang maling itu. Dia pengen ngusir si maling-maling itu biar nggak ngeganggu rumahnya. Si Manis langsung gunain kekuatannya buat terbang. Dia mengalihkan perhatian 2 orang maling itu sampai ke atap-atap rumah. Karena 2 orang maling itu bisa ngejar dia, si Manis jadi tertarik nih buat ngajak kerjasama 2 orang maling itu ngerebut peti Jenderal Baik. Nanti mereka bakal bagi-bagi hadiahnya. 我有單大買賣，唔知你哋有冇興趣？咩大買賣啊？師兄，咪聽佢吹水啊！32000銀，你哋話大唔大？ 大。 Mereka langsung sepakat kerjasama jadi tim buat ngerebut peti berisi Jenderal Baik dan memburu monster imut. Besok paginya, sang kaisar udah dikasih tahu sama jenderalnya kalau Jenderal Baik udah ketemu di suatu daerah. Ngedengar informasi itu, sang kaisar langsung semangat buat samperin tempat itu dan ngehukum Jenderal Baik. Dia udah penasaran banget tuh. 已經捉到陰反風四海，而家押緊佢去劍州，今晚會夜宿花田。由呢度去花田嘅，仲有幾遠啊？ 督主，距離有50里路。 Walaupun tempatnya jauh, tetap sang kaisar mau samperin tempat itu tuh. Di sisi lain, si Manis lagi belusukan nih. Dia samperin orang-orang yang punya skill bagus buat masuk ke timnya. Si Manis bener-bener ambisius banget buat dapetin hadiah uang 30.000. Si Manis langsung kenalin tentang dirinya dan gimana rencana serta strategi dia beraksi supaya bisa dapat peti berisi Jenderal Baik, memburu monster imut, sampai dapat hadiah uang 30.000. Dan kelihatannya semua orang di situ pada tertarik buat gabung di timnya si Manis. Tapi ada aja tuh yang bikin mereka jadi saling curiga. Karena baru saling kenal juga kan. Jadi pastinya ada ketakutan nanti di tengah-tengah ada yang berkhianat atau mau menang sendiri. Si Manis cuma bisa mantau aja deh keributan mereka. Karena dia bisa aja ngebuang mereka kalau nggak suka. Tapi tiba-tiba keributan mereka itu berhenti karena dihebohkan sama sesuatu asing yang menjebolkan atap tempat antah berantah terbengkalai itu. Kirain sesuatu asing yang jatuh itu cuma reruntuhan pohon dan ranting. Tapi ternyata di dalamnya ada orang. Orang itu langsung kenalin diri kalau dia adalah jelmaan dari sebuah reinkarnasi. Dia dikirim untuk membantu orang yang melihat dia. Tapi si Manis sama orang-orang di situ nggak langsung percaya. Pas diancam, orang reinkarnasi itu langsung blak-blakan. Bilang kalau dia tahu nanti pengawal dan penjaga peti berisi Jenderal Baik bakal lewat sini buat nganterin peti itu ke istana kerajaan sang kaisar. Dan orang reinkarnasi itu bilang dia mau ngebantu si Manis dan orang-orang di situ. Dia juga tahu strategi dan waktu yang tepat buat ambil peti berisi Jenderal Baik. Akhirnya orang reinkarnasi itu bisa dipercaya sama si Manis dan orang-orang di situ. Bahkan orang reinkarnasi langsung ngajarin latihan pemanasan nih, biar bisa lawan para pengawal dan ambil alih peti berisi Jenderal Baik. Sampai-sampai orang reinkarnasi itu kasih simulasi buat bikin para pengawal peti nanti jadi pingsan dan metong seketika dengan obat herbal buatan. Gila banget kan rencananya? 發作，官兵倒地，大功告成。你果然聰明。請問閣下尊姓大名？姑娘，難得你對我咁有興趣。 Sampai dapat pujian tuh dia dari si Manis. Beberapa menit kemudian, para pengawal peti berisi Jenderal Baik beneran lewat ke tempat mereka itu. 2 orang di antara mereka langsung bersandiwara di depan para pengawal biar bisa menghentikan perjalanannya. Mereka harus bikin para pengawal mau mampir ke tempat mereka dulu nanti malam. Dan akhirnya pas malam, para pengawal beneran mampir ke tempat markas mereka itu. Markas mereka udah direnov banget tuh biar jadi kayak tempat rekreasi yang seru. Ini semua berkat idenya si Manis dan orang reinkarnasi. Mereka semua bersandiwara di sini. Mereka nggak mau sampai ketahuan. Tujuan mereka adalah untuk mengambil alih peti berisi Jenderal Baik itu biar dapat hadiah uang 30.000. Pas ngelihat peti itu, si Manis langsung semangat banget nih buat ngincer petinya. Mereka semua masih berusaha buat bikin para pengawal seneng-seneng dulu nih. Mereka melakukan pergerakan secara pelan-pelan biar nggak dicurigain. Tapi di tengah-tengah, sandiwara mereka ketahuan sama si ketua pengawal karena ada kain cadar yang copot. Ketahuan deh kalau orang yang sandiwara itu sebenarnya cowok, bukan cewek. Si pengawal langsung tahu dan marah sama mereka semua. Jadinya sekarang bakal battle nih antara kubu si Manis sama kubu si pengawal. Mereka saling pegang alat perang masing-masing tuh. Semuanya pada was-was. Nggak pakai lama, mereka semua langsung pada ribut buat selamatin nyawa masing-masing. Mereka
Mereka battle dalam keadaan gelap. Ternyata kubu si manis malah bisa menang nih ngelawan para pengawal. Sampai akhirnya semua pengawal dibabat habis sama mereka. Gila, keren juga ya pasukan kubu si manis ini. Padahal cuma sebentar persiapan mereka nih, tapi bisa menang telak. Gokil banget emang. Habis itu mereka langsung gotong peti berisi jenderal baik itu ke tengah-tengah mereka. Tapi mereka belum buka peti itu. Mereka takut nanti si jenderal baik bakal nyerang atau kabur. Tapi nggak lama setelah itu muncul suara sambaran petir yang keras. Angin bertiup-tiup. Mereka semua kayak nggak asing sama hal itu. Kayak bakalan ada monster datang gitu. 파생 속에? Pas sesuatu masuk ke dalam markas mereka, bener aja dong, ternyata itu adalah si monster imut. Dia punya kekuatan jadi abu, awan, dan bisa menyambarkan petir kalau marah. Tapi kalau lagi santai, dia imut banget. Salah satu dari mereka malah berani samperin monster imut karena emang ngegemesin. Dia bahkan sampai seru-seruan main tuh berdua monster imut. Orang-orang yang ngeliat juga pada kaget. Kok ternyata lucu gitu ya? Gemesin banget. Tapi tiba-tiba cewek itu bisa kesetrum juga tuh sama petirnya si monster imut. Si monster imut juga bingung kenapa dia tiba-tiba keluarin petir itu. Kayak masih belum bisa mengontrol kemampuannya sendiri. Nggak lama kemudian, monster imut itu berubah jadi monster raksasa. Gede banget dan sangar banget. Seremnya sampai bikin takut orang-orang di situ. Kok jadi begini ya? Ternyata monster itu pengen ngincer si orang reinkarnasi karena pernah nyakitin dia waktu lagi banyak perang di tempat lain. Jadi si monster mau balas dendam tuh. Orang reinkarnasi cuma bisa kabur-kabur doang dari incaran monster itu. Nggak ada yang bisa bantu si orang reinkarnasi tuh. Bukan cuma sama si orang reinkarnasi, si monster juga ngejar-ngejar orang yang pegang alat perang. Dia sensitif banget sama alat perang. Pasti dia trauma nih gara-gara sering dihajar sama sang kaisar waktu di kandang. Sampai akhirnya pas mau ngincer si manis, jenderal baik dari dalam peti langsung bangkit dengan rusuh. Dia berdiri tegap dan menghadang si monster biar gak ngincer si manis. Gila, keren banget gak sih? Jenderal baik langsung menghentikan aksi si monster sebisa mungkin biar situasi gak makin rusuh dan kacau. Sampai akhirnya monster itu bisa berubah jadi kecil imut lagi. Dia langsung luluh pas ngeliat jenderal baik. Dua-duanya sama-sama sedih nih mereka. Monster imut itu sampai netesin air mata. Tapi monster imut itu malah milih buat pergi ninggalin jenderal baik. Karena dia takut jenderal baik malah tambah kena masalah lagi. Duh, kasihan amat mereka ya. Nggak lama habis itu, si manis langsung peluk jenderal baik. Dan ternyata mereka berdua ini adalah sepasang kekasih. Plot twist banget kan? Kok 丁丁，四哥，我終於揾到你啦！ Mereka sebelumnya berpisah waktu ditangkap sama para pengawal. Jadinya jenderal baik nyuruh si manis buat pergi kabur jauh-jauh dari dia. Gak nyangka banget sih ini. Di situ juga si manis langsung ngaku dan bilang gak bisa kasih uang apa-apa ke orang-orang di situ. Semua orang langsung pada kaget. Mereka ngerasa dibohongin sama si manis. Padahal mereka udah capek-capek ngelawan para pengawal. Orang-orang di situ langsung pada nggak terima. Bahkan mereka ngancem bakal bawa jenderal baik ke sang kaisar. Mereka nggak mau dimanfaatin seenaknya cuma buat bantuin si manis ketemu lagi sama jenderal baik. Ngedengar keributan itu, jenderal baik langsung marah. Dia nggak mau dibawa sama siapapun ke sang kaisar. Untung dia punya kekuatan tuh, jadi orang-orang gak bisa semena-mena sama dia. Jenderal baik sama si manis saling cinta, jadi mereka mau berdua terus dan gak boleh ada yang pisahin mereka lagi. Tapi tiba-tiba orang-orang di situ juga baru sadar nih, kenapa mereka gak tangkap monster imut aja. Soalnya kan bisa dapat uang 30.000 juga kalau tangkep monster imut itu. Akhirnya mereka bikin tim lagi nih. Siapa-siapa aja yang mau kerja sama buat tangkep monster imut itu. Bahkan mereka udah kepikiran strateginya tuh. 師兄，我哋有把握捉到佢咩？隻嘢變大之後，好得人驚啊！ 本來就冇乜把握嘅，但係
Mereka bakal pilih salah seorang untuk dijadiin umpan, biar monster imut itu mau muncul lagi. Tapi mereka masih berdebat nih, karena takut cara mereka itu terlalu kejam untuk bikin metong si monster pas lagi jadi monster imut. Masih ada konflik moral di antara mereka semua nih. Karena jadi satu-satunya orang yang gak tegaan, jadi cewek jamet ini milih buat pergi sendirian menghindari tim yang mau nangkep monster imut itu. Pas jalan ke dalam menyusuri goa dan hutan, tiba-tiba si cewek jamet ngelihat ada monster imut itu. Dia langsung shock dong, apalagi pas ngelihat monster imut itu ada banyak luka di badannya. Cewek jamet langsung ngerasa kasihan banget sama monster imut. Gak pakai lama, si cewek jamet langsung kasih obat herbal daun ke monster imut biar lukanya cepet sembuh. Dia gak tega banget lihat monster imut kesakitan. Untungnya monster imut mau tuh terima obat dari cewek jamet. Bukan cuma itu, mereka berdua juga jadi asik nih bercanda-canda. Udah kayak langsung akrab gitu jadinya. Cewek jamet juga ngeliat kalau ternyata si monster imut belajar kungfu di dalam gua itu karena ada ilmu-ilmu kungfu di dalam gua itu. Pinter banget ya ternyata si monster imut. Pas keluar dari goa itu, monster imut sama cewek jamet jadi belajar kungfu bareng nih. Mereka sama-sama latihan dari ukiran-ukiran ilmu di dalam goa itu. Jadi bestie total nih mereka berdua sekarang. Di samping itu, Jenderal Baik sama si Manis lagi digangguin mulu nih sama si orang reinkarnasi. Padahal mereka lagi sama-sama ngisi energi karena udah terlalu banyak ribut-ributan. Jadi mereka perlu fokus nyiapin energi dan tenaga untuk menghadapi situasi ke depannya. Jadi kena pukul deh tuh si orang reinkarnasi sama Jenderal Baik dan si Manis. Ngeganggu mulu sih dia. Di sisi lain, beberapa cowok dari tim mereka lagi berpencar buat cari-cari di mana keberadaan monster imut. Padahal monster imut lagi sama si cewek jamet asik-asik bareng, tapi belum ketahuan tuh sama mereka. Di sisi lain lagi, ada salah satu jenderal yang tadi kabur pas teman-teman jenderalnya udah pada metong. Dia malah ngelapor ke sang kaisar kalau dia gagal ngebawa Jenderal Baik ke sang kaisar. Abis itu si jenderal yang sendirian itu langsung dibikin metong sama para jenderal sang kaisar karena gagal. Ya wajar lah, pasti sang kaisar murka kan? Sang kaisar langsung nyuruh para jenderal memburu Jenderal Baik. 去花田翼，起價！ Ternyata lokasi monster imut sama si cewek jamet gak jauh dari tempatnya sang kaisar. Pas ngeliat itu, monster imut langsung ngibrit kabur dari situ tuh. Monster imut pergi sendirian, dia gak mau ngikut sama si cewek jamet tuh. Habis itu, situasi di markas langsung banyak orang yang panik. Mereka udah ngeliat pasukan jenderalnya sang kaisar lagi berburu Jenderal Baik sama monster imut. Jadi mereka gak mau sampai kena masalah. Jadi pada mau kabur tuh mereka semua. Jenderal Baik sempat nyuruh si Manis buat kabur juga sama orang-orang yang lain. Tapi si Manis malah lebih milih tetap sama Jenderal Baik dan berjuang melawan sang kaisar serta para jenderalnya. 無論今日救唔救到你都好，我都會同東廠班狗賊拼過你死我活。 Gak lama kemudian, orang-orang yang tadi kabur malah pada balik lagi ke markas karena mereka jadinya mau ngebantu Jenderal Baik. Mereka mau ikut bantu ngelawan sang kaisar dan pasukan jenderalnya. Gila, keren juga nih mereka semua akhirnya bersatu membela Jenderal Baik. Di area luar, pasukan jenderal sang kaisar udah siap buat ngelawan kubu Jenderal Baik dan si Manis. Mereka bener-bener pakai pasukan yang bejibun banget. Bakalan susah nggak ya ini? Sampai akhirnya sang kaisar masuk ke markasnya Jenderal Baik sama si Manis. Dia udah tajam banget nih matanya pengen ngeliat dan ngehantam Jenderal Baik. Mereka semua sengaja pakai seragam-seragam kerajaan gitu. Mereka mau coba nyamar dulu tuh biar nggak langsung ketahuan sama sang kaisar dan pasukan jenderalnya. Mereka deg-degan banget sebenarnya, tapi mereka harus berusaha menghadapi segala kemungkinan. 你哋東廠利用錦衣衛千戶封四海，訓練怪獸，謀害太子，拍奸計敗露，就妄殺忠臣，圖謀不軌。你知唔知道呢個係豬狗族嘅大罪？ Gak lama kemudian mereka munculin Jenderal Baik biar sang kaisar jadi makin panas nih. Mereka menyatakan mereka siap buat berperang. Di situ ternyata juga ada monster imut yang diem-diem lagi ngintip dari atas. Dia lumayan ketakutan tuh. Tiba-tiba sang kaisar sama pasukan jenderalnya jadi takut nih sama si Manis yang lagi nyamar itu. Mereka bener-bener ngira kalau si Manis itu ratu yang bahaya banget dan harus dihormatin. Tadinya sang kaisar udah mau nurut-nurut aja tuh sama si Manis yang lagi nyamar. Tapi tiba-tiba monster imut malah bersin dan suaranya kedengeran dari atas.
Manis. Gara-gara ngeliat itu, sang kaisar langsung gak percaya sama si Manis. Sekarang jadinya sang kaisar langsung murka lagi. Dan saat itu juga pilihan mereka cuma bisa mengaku diri mereka sebenarnya siapa. Karena sang kaisar udah bisa nebak juga. Wah, langsung emosi banget nih pasti sang kaisar sama mereka semua yang bersandiwara. Saat itu sebenarnya Jenderal Baik udah mau menghadap dan battle sama sang kaisar. Tapi tiba-tiba si cowok muda ini malah labil. Dia malah mengkhianati Jenderal Baik. Dia malah memuji-muji sang kaisar. Dia ketakutan. Jadinya terpaksa dia ngelakuin itu. Gara-gara itu jadi ada banyak ributan nih di antara mereka. Duh, si cowok muda ngeribetin banget ya. Padahal diem aja dia harusnya. Terus tiba-tiba sang kaisar jadi memuji-muji si cowok muda itu juga tuh karena udah berani marah sama tim sendiri dan mau beralih ke perintahnya sang kaisar. Bahkan si cowok muda itu sampai mau buat berlutut dan mencium kakinya sang kaisar. Dia bener-bener gak ngotak apa ya? Kok jadi begini sih? Abis itu si cowok muda langsung ngeledek Jenderal Baik dan para timnya. Dia bener-bener ngerasa bangga banget bisa gabung ke kubu sang kaisar. Muak ngeliat itu semua, Jenderal Baik langsung jalan dan mendekat ke sang kaisar sama si cowok muda. Jenderal Baik udah gak takut lagi. Dia udah berani pol-polan sekarang. Dan gak lama setelah itu, mereka semua timnya Jenderal Baik langsung pada bersatu buat ngelawan sang kaisar dan para pasukan jenderalnya. Mereka maju tak gentar nih. Tapi tiba-tiba si cowok muda itu ambil pedangnya sang kaisar dan bikin metong sang kaisar pakai itu. Gila, gak nyangka banget gak sih? Ternyata tadi si cowok muda juga masih sandiwara. 風大俠呢劍我冇吉你到啦啩？ 我哋痛死人咩？ 仲正要害。 Abis itu sang kaisar langsung suruh para jenderalnya buat bikin metong Jenderal Baik sama semua orang timnya. Wah, mulai makin murka nih sang kaisar. Nggak pakai lama, di antara mereka langsung ada yang adu kungfu dan kemampuan tuh. Tapi sayangnya pasukan sang kaisar kelihatan kuat banget. Si kakek aja sampai kalah tuh. Duh, gimana ini ya? Abis itu pasukan sang kaisar langsung nyodorin senjetong ke mereka semua. Untungnya Jenderal Baik nggak takut nih. Dia masih berani buat ngelawan pasukan sang kaisar yang pegang senjetong itu. Dia pakai kemampuan kungfu pergerakan cepatnya buat bikin pasukan itu jadi bingung dan gak fokus. Dan akhirnya Jenderal Baik bisa ngelawan 2 orang pasukan sang kaisar yang ada di situ. Dia bener-bener berani dan gak takut sama sekali. Padahal cuma sendirian tuh dia. Monster Imut juga langsung kagum tuh sama Jenderal Baik dan pasukannya sang kaisar. Malah minta ampun. 風大俠啲武功終於恢復翻。風大俠要命啊！我哋係被逼嘅咋，我哋個良心日日鬧我，搞到我食唔安坐唔落。成日逼我哋做埋晒啲陰質嘢㗎。 Tiba-tiba setelah lihat kehebohan itu, sang kaisar langsung bangkit dan bikin metong 2 pasukannya yang malah menye-menye. Dia sekarang mau berhadapan langsung sama Jenderal Baik. Wah, masih kuat nih dia ternyata. Sang kaisar bilang kalau dia udah berlatih ilmu tinggi, jadi walaupun udah terluka, dia masih sanggup buat bangun lagi. Duh, harus gimana dong ya kalahin sang kaisar ini? Sampai-sampai sekarang sang kaisar malah nyelakain si Manis nih. Dia pengen bikin si Manis metong. Ngeliat itu, Jenderal Baik langsung ajak sang kaisar buat duel. 你要膽啊？嚟啊！ 你既然咁狠心要對我出手，好，我就要佢親眼睇住你點樣受盡折磨而死。 Gila, beneran duel nih sang kaisar versus Jenderal Baik. Gak pakai banyak bacot lagi, mereka berdua langsung adu kekuatan. Mereka pakai tuh semua tenaga luar, tenaga dalam, semua kekuatan mereka pakai. Gak akan ada yang mau ngalah. Level duel mereka ini udah di luar nalar. Gak pernah ada 2 orang duel kayak mereka gini. Seluruh energi mereka keluarin. Sampai akhirnya Jenderal Baik gak kuat lawan sang kaisar. Dia sampai mental dan sedikit terluka tuh. Bener-bener sekuat itu ya sang kaisar. Jenderal Baik langsung dibantuin buat bangun dan berdiri sama si Manis dan orang-orang timnya. Mereka gak tega ngeliat Jenderal Baik digituin sama sang kaisar. Jenderal Baik bilang yang bisa ngalahin sang kaisar cuma jurus tupi. Abis itu si cewek jamet langsung maju menghadap sang kaisar. Dia ngerasa bisa jurus tupi karena pernah belajar bareng sama Monster Imut pas habis dari gua hutan.
Cewek jamet bener-bener menerapkan ilmu jurus tupi itu buat ngelawan sang kaisar. Nggak pakai lama, langsung si cewek jamet nyerang sang kaisar. Nggak cuma sendirian, cewek jamet juga dibantu sama Jenderal Baik dan semua orang di timnya itu. Bener-bener mereka semua kerjasama demi ngehajar sang kaisar itu. Nggak cuma orang-orang aja, tapi monster imut juga bantu ngelawan sang kaisar pakai jurus tupi. Tapi ternyata sang kaisar malah bisa menang ngelawan mereka semua itu. Gila banget kan? Padahal udah semua dari mereka ngelawan sang kaisar gitu. Bahkan sekarang monster imut jadi kena serang lagi nih sama sang kaisar. Monster imut jadi harus berhadapan sama sang kaisar. Tapi lama-kelamaan monster imut gak mau kalah. Monster imut langsung berubah jadi monster raksasa lagi. Dia bener-bener marah sekarang dan mau ngelawan sang kaisar. Saat itu juga sang kaisar langsung dibantai sama monster raksasa. Monster raksasa bener-bener gak kasih ampun. Dia udah murka banget sama sang kaisar. Orang-orang pada ngedukung monster raksasa nih. Tapi gak lama kemudian pasukan sang kaisar di luar juga kirim serangan dari jauh ke markas mereka. Di situ keadaan jadi makin ricuh nih. Padahal sang kaisar belum metong. Saat itu juga monster raksasa langsung marah. Dia mau keluar dan ngehajar semua pasukan sang kaisar. Dia bener-bener gak bisa dihentikan nih. Monster imut pantul-pantulin tuh semua bola api yang mau nyerang markas. Dia bener-bener berkorban demi Jenderal Baik dan semua timnya. Sampai akhirnya monster raksasa itu kena bola api dari jauh dan dia terjun ke bawah sampai ambruk. Cewek jamet yang lihat itu langsung panik. Dia ngelihat monster imut gak bangun-bangun. Takutnya metong lagi kan. Cewek jamet sampai peluk-peluk monster imut biar bisa bangun. Tapi tiba-tiba monster imut bisa bangun dari pingsannya. Dia langsung ketawa-ketiwi tuh ngeledak orang-orang yang ngira dia udah metong. Monster imut langsung ngehajar sang kaisar yang udah sekarat dan gak berdaya itu. Rasain deh tuh sang kaisar. Gak lama setelah itu, Jenderal Baik langsung berpisah sama monster imut. Karena monster imut lebih baik gak tinggal bersama mereka. Abis itu mereka semua bener-bener udah harus berpisah sama monster imut. Monster imut dibiarkan bebas di alam luas biar semuanya baik-baik aja dan gak ada lagi yang berbahaya. Film Kung Fu Monster bukan sekedar tentang kungfu dan monster. Ini tentang empati, tentang melihat lebih dalam sebelum menghakimi. Karena terkadang yang terlihat buas di luar justru menyimpan hati paling murni. Dan yang terlihat manusiawi bisa jadi menyimpan kebrutalan paling kejam. Gimana nih pendapat kamu tentang film Kung Fu Monster? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.